selamat datang di video pembahasan soal simulasi SNBT 2024 untuk subtes LBI. Sebelum kita sama-sama bahas soal yang ada di simulasi SNBT 2024 ini, aku mau menginformasikan ke teman-teman yang sedang menonton ini bahwa soal-soal di sini semuanya diambil dari website dari Kemendikbud langsung. Jadi aku sarankan teman-teman yang belum mengerjakan simulasinya, boleh kalian meluncur dulu ke website simulasi strip test BP3 kemendikbud.go.id ini. Kemudian nanti setelah kalian selesai mengerjakan simulasinya dan kalian butuh penjelasan tambahannya gitu ya, karena memang di pembahasannya itu tidak detail, kalian boleh balik lagi ke sini dan nonton videonya. Jadi boleh sekarang teman-teman yang belum mengerjakan tesnya, kalian boleh mengerjakan dulu supaya kalian juga terbayang gitu ya, bagaimana sih tipe-tipe soal yang mungkin kemungkinan besar gitu ya akan keluar di SNBT tahun 2024 ini. Kalau misalnya udah ready, kita bisa siap-siap karena kita akan langsung mulai ke pembahasan soal nomor yang pertama. Nah, di sini semua soal LBI ini ada dua tipe teks secara umum ya. Kalau yang pertama di sini kita lihat ada teks sastra. Yang kedua, biasanya nanti ada teks yang sifatnya informatif gitu, berisi teks-teks ya pengetahuan umum. Nah, untuk soal yang pertama, di sini yang ditanyakan adalah karakter dari Bu Mus, salah satu tokoh gitu yang ada pada teksnya. Kita baca dulu kata kunci yang ada pada soalnya supaya kita tahu nih cara jawabnya seperti apa. Nah, di sini dijelaskan bahwa sesuai dengan bacaan, gambaran karakter Bu Mus yang paling tepat adalah seorang guru yang seperti apa. Nah, berarti untuk menjawab soal seperti ini, kita harus memperhatikan karakter yang ada pada Bu Mus ini yang ada di soalnya. Nah, kalau kita perhatikan, kita baca balik ke teksnya. Kalau karakter itu kan berarti dia berkaitan dengan watak gitu ya, dengan sifat. Nah, di sini. Karakter nanti dia kaitannya dengan watak atau dengan sifat gitu yang ada pada seseorang atau tokoh gitu. Nah, di sini kita lihat gimana sih Bu Mus ini karakternya atau wataknya gitu. Penjelasannya lewat siapa sih? Ini bisa lewat pengarangnya langsung gitu ya di deskripsi, bisa juga melalui dialog antara Bu Mus dengan tokoh yang lain, bisa juga dengan penggambaran melalui lingkungan di sekitar tokoh gitu ya dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini sudah ada sebenarnya deskripsi langsungnya ya. Bu Mus, ini tokoh yang kita cari karakternya, adalah seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Kenapa dia punya pandangan jauh ke depan? Karena beliau sendiri itu menyusun pelajaran budi pekerti dan mengajarkan kepada kami pandangan dasar moral, gitu ya. Kemudian demokrasi, hukum, keadilan, dan hak-hak asasi. Jauh sebelum orang sekarang meributkan sosial, materialisme versus pembangunan spiritual dan dalam pendidikan. Jadi kalau kita lihat karakter Bu Mus ini adalah karakter yang mengajarkan gitu ya, karakter yang bisa kita katakan visioner, punya pandangan jauh ke depan, terus juga mengajarkan moral. Di sini juga diulang lagi ya, kami diajarkan menggali nilai luhur di dalam diri sendiri agar berperilaku baik karena kesadaran pribadi. Jadi kalau kita lihat semua hal yang dilakukan oleh Bu Mus ya, hal-hal yang diajarkan oleh Bu Mus ini berkaitan dengan bagaimana Bu Mus itu ingin siswa-siswanya gitu ya, itu berbudi pekerti luhur ya, karena memang Bu Musnya sendiri juga berbudi pekerti luhur gitu. Nah, berarti di sini jawaban yang tepat gitu ya, Bu Mus itu karakternya adalah berbudi pekerti luhur karena mengajarkan tadi ya mata pelajaran budi pekerti, moral, bahkan sampai hukumnya. Ini terlihat di deskripsi yang aku berikan warna, highlight kuning ini ya, ini menggambarkan karakter atau tokoh Bu Mus. Nah, kita lihat kenapa jawaban yang lain salah gitu. Nah, kalau kita lihat di opsi yang lain itu dia kurang sesuai ya. Yang pertama kalau di sini dikatakan katanya Bu Mus itu karakternya bertindak mandiri. Nah, kalau misalnya bertindak mandiri itu kan berarti melakukan segala hal semuanya sendiri. Emang sih dideskripsikan kalau Bu Mus ini menyusun mata pelajaran budi pekerti sendiri, tapi itu nggak menjadi bukti kalau Bu Mus ini bertindak mandiri gitu ya. Karena Bu Mus menyusun
mata pelajaran budi pekerti sendiri itu tujuannya karena Bu Mus itu karakternya itu juga berbudi pekerti luhur gitu untuk melakukan pembelajaran budi pekerti. Nah, kalau misalnya mandiri harusnya tuh digambarkan nih Bu Mus itu berusaha sendiri, nggak butuh bantuan orang lain misalnya ya dan lain-lain. Tapi kan deskripsinya nggak seperti itu ya, makanya yang opsi A ini dia salah. Kemudian yang B juga ini keliru karena di sini penjelasannya adalah memiliki wawasan luas. Nah, di sini nggak dideskripsikan kalau Bu Mus itu punya wawasan luas, tapi Bu Mus ini ingin mengajarkan moral, demokrasi, hukum. Kan bukan berarti punya wawasan luas gitu ya. Tapi justru yang pengen Bu Mus kerjakan, yang pengen Bu Mus ajarkan gitu ya kepada murid-muridnya, itu adalah hal-hal yang sifatnya berkaitan sama moral, kayak gitu. Moral, demokrasi, keadilan, dan lain-lain. Jadi ini dia nggak sesuai juga dengan deskripsinya gitu ya. Kemudian yang C, berwawasan futuristik, berarti kayak punya pandangan ke depan gitu ya. Nah, ini juga kurang menggambarkan karakter Bu Mus yang lebih menjelaskan budi pekerti luhurnya gitu ya. Karena Bu Mus itu memang dijelaskan dia adalah seorang guru yang mengajarkan ini ya, nilai-nilai luhur gitu. Nah, ini yang menjadi bukti bahwa Bu Mus itu berbudi pekerti luhur. Bukan, akhirnya ini menjadi deskripsi kalau Bu Mus itu adalah orang yang futuristik. Kalau futuristik itu artinya Bu Mus tuh merencanakan nih, ke depan siswanya itu harus seperti apa, masa depannya kayak gimana, terus juga planning-planning ke depannya gimana. Nah, itu kan nggak digambarkan pada teks ya, makanya yang kayak juga dia, kurang tepat gitu. Kemudian yang E di sini memiliki kearifan lokal. Nah, kalau kearifan lokal itu biasanya berkaitan sama budaya, kemudian juga berkaitan dengan adat yang ada di sana dan ingin terus dilestarikan. Nah, teksnya kan nggak membahas itu, makanya ini jawabannya juga tidak tepat. Nah, di sini intinya kata kuncinya kalau misalnya kalian menjawab soal seperti ini, kalau ada karakter, kalian nanti bisa melihat pendefinisian atau penjelasan karakter itu akan dijelaskan melalui banyak hal, gitu ya. Bisa dijelaskan melalui narasi langsung, kayak yang ada di soal ini ya. Bisa juga melalui dialog, bisa juga melalui pikiran tokoh, bisa juga melalui mmm, lingkungan tempat tokoh tokoh tinggal itu bisa berbagai macam, tapi yang paling bisa kita lihat nanti dari deskripsi langsung pengarang, gitu ya. Karena itu yang paling kelihatan secara langsung kan. Selain nanti bisa juga dengan, cara-cara lain ya, tadi ada dialog gitu ya, kemudian juga pikiran tokoh dan lain-lain. Oke, itu untuk soal nomor 1 tentang karakter atau penokohan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu yang ditanyakan adalah tentang ungkapan. Jadi dalam teks itu ada ungkapan kami tersihir dalam senyap. Nah, ini tuh menggambarkan apa sih gitu ya. Maksud dari kami tersihir dalam senyap tergambar dari perilaku tokoh yang seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya tipe soal yang seperti ini, berarti cara jawabnya kalian tuh harus melihat pertama cek dulu ungkapan ini tuh ada di mana. Ada di paragraf 1 kah dalam teks? Ada di paragraf yang mana gitu, supaya kita tahu nanti konteksnya tuh dia bahasnya apa. Berarti yang pertama kalian tandai atau cari kata kuncinya, ungkapan pada teksnya. Kemudian yang kedua, kalian pilih pilihan jawaban yang dia merepresentasikan isi di mana ungkapan itu ada, ya. Jadi kalau misalnya ungkapannya itu ada di paragraf 4, apa sih yang dibahas pada paragraf 4 gitu ya. Jadi kalian nanti di sini pilih opsi jawaban yang merepresentasikan teks. Nah, sekarang kita lihat ya, opsi jawabannya ada di mana. Kami tersihir dalam senyap. Kita lihat ke teksnya ternyata ada di paragraf terakhir di sini, ya.
kami tersihir dalam senyap. Kalau kita lihat konteks sebelumnya itu adalah Bu Mus itu mengajak gitu ya murid-muridnya untuk melihat di sini, eee, tembok suram, tinggi, gelap, dan berjeruji yang itu sebelumnya adalah sel Pak Karno yang beliau di sini ya menjalani hukuman dan setiap hari itu belajar. Setiap hari baca buku walaupun ada dalam sel yang sangat tidak layak gitu ya, bahkan kondisinya sangat mengkhawatirkan si selnya gitu. Dan ternyata si Pak Karno ini kan adalah salah satu orang tercerdas yang dimiliki bangsa Indonesia gitu. Nah, ngedengar pembicaraan tersebut nih, siswa-siswa dari Bu Mus ini ngerasa tersihir dalam senyap. Makanya dia bilang di sini, "Kami tersihir dalam senyap." Nah, mulai saat itu apa yang dilakukan, apa, aksi yang dilakukan oleh para siswanya Bu Mus, kami nggak pernah lagi memprotes keadaan sekolah kami. Karena kan emang dijelasin bahwa sekolah itu kondisinya nggak bagus gitu ya, dari segi fasilitasnya. Pernah suatu ketika hujan turun, petir menyambar, terus juga topik kerucut dari daun lais khas tentara ini tuh kemana-mana gitu ya, chaos keadaannya. Terus teman-temannya di sini ada Kucai, Borek, Sarah memakai jas kuning bergambar gerigi, metal besar gitu ya, ini, milik bapaknya dan sampai basah kuyup pun mereka tidak sehari pun bolos dan kami tidak pernah mengeluh. Tidak sedikit pun kami mengeluh. Jadi setelah melihat kondisi sel Pak Karno yang sangat memprihatinkan, orang, siswa-siswanya Bu Mus ini tuh jadi tersihir dalam senyap, dalam artian kayak terkagum-kagum gitu ya dengan semangatnya Pak Karno untuk belajar, makanya efeknya apa? Mereka tidak lagi protes pada keadaan sekolah. Intinya adalah ini, mereka nggak protes, mereka nggak pernah bolos. Nah, adapun untuk bagian yang selanjutnya di sini ya, ada hujan turun yang warna pink nih, kemudian juga di sini basah kuyup dan lain-lain gitu ya. Nah, ini bagian yang warna kalimat-kalimat selanjutnya ya, ini adalah penjelasan aja, penjelasan tambahan mengenai keadaan kapan sih terjadi, atau momen-momen mereka tuh nggak bolos tuh kapan. Oh, mereka tuh nggak bolos pas ini, pas lagi hujan turun lebat dan lain-lain. Jadi inti bahasannya ada di sini ya, di sini. Intinya adalah mereka tidak protes. Terus mereka juga tidak bolos. Nah, kalau yang warna pink ini adalah penjelasan tambahannya aja. Penjelasan tambahan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di opsinya mana yang tepat? Nah, kita lihat aja opsinya. Ternyata yang tepat itu yang C, dengan sesuai dengan kata kunci yang tadi yang ada di kalimat awal sama akhir ya, nggak pernah bolos dan nggak pernah mengeluhkan kondisi kami. Kalau yang A kenapa? Ini kan agak-agak mirip nih gitu, tapi kenapa bukan yang A? Karena kalau yang A dia fokusnya adalah cuma tidak pernah mengeluh sama memprotes. Ini kan sebenarnya bersinonim ya. Mengeluh dan memprotes ini adalah bersinonim nih. Jadi ya sama aja, nggak ada perilaku tokoh yang nggak pernah membolosnya gitu ya. Ini bersinonim. Yang ditanyakan di sini adalah ini ya, dari perilaku tokoh yang gimana sih ketika dia habis tersihir dalam senyap itu. Terus di sini kalau yang, B, kami tetap sekolah sekalipun hujan lebat. Nah ini cuma mendeskripsikan nggak bolosnya aja gitu kan, dan ini lebih ke penjelasan tambahan ya, tidak bolosnya doang. Berarti ini belum merepresentasikan semua, gitu ya. Kemudian yang D, kami tetap ke sekolah sekalipun hanya bertopik kerucut, ini juga sama, intinya mah dia tidak bolos, tapi nggak merepresentasikan teksnya. Ini adalah tidak bolos. Kemudian yang terakhir, kami bertiga, nah ini udah malah penjelasan tambahan doang ya, bukan intinya. Jadi dia juga salah. Oke, itu untuk soal nomor 2 mengenai ungkapan kami tersihir dalam senyap. Jadi nanti dilihat teks yang menjelaskan secara menyeluruh gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Di sini yang ditanyakan adalah tujuan nih, tujuan dari Bu Mus. Tujuan Bu Mus menunjukkan dan menjelaskan kondisi
ini ya, sel Bung Karno yang sempit untuk menanggapi keluhan muridnya itu, apa sih sebenarnya tujuan dari si Bu Musnya? Kalau misalnya, kalian menghadapi soal seperti ini, cara jawabnya simple, guys. Nanti kalian lihat aja konteks pada teksnya, berarti langsung aja nanti dicek kata kuncinya, berarti cek kata kuncinya apa, kita nanti lihat pembahasan tentang sel penjara, kemudian kita lihat konteksnya. Sebelumnya Bu Mus tuh ngapain, kemudian apa alasan yang mendorong Bu Mus melakukan hal tersebut. Berarti tujuan ini kan berkaitan sama alasan ya, alasan atau sebab. Nah, sekarang kita lihat di teksnya, kayak di sini. Kalau kita lihat gitu ya, ada di paragraf 2 ya. Pada satu kesempatan karena masih kecil kami sering mengeluh mengapa sekolah kami nggak seperti sekolah-sekolah lain gitu. Sekolah lain itu bagus, sedangkan sekolah kami itu misalnya di sini ya atapnya bocor, terus juga eee, kurang layak lah gitu. Nah, beliau tak menanggapi keluhan itu, tetapi mengeluarkan sebuah buku berbahasa Belanda dan memperlihatkan sebuah gambar. Gambarnya apa? Gambarnya adalah ini ya, sebuah ruangan yang sempit, dikelilingi tembok besar yang suram, tinggi, gelap, dan berjeruji, dan sangat angker dan ini adalah sel Pak Karno. Di mana Pak Karno menjalani hukuman setiap hari, tapi dalam menjalani hukuman setiap harinya itu, gitu ya, tetap membaca buku, tetap melakukan aktivitas pendidikan lah, kayak gitu. Jadi kayak, nih orang tuh dulu ya, gitu ya, pemimpin bangsa kalian tuh dulu pernah sulit juga gitu, tapi mereka nggak menyerah. Nah, intinya adalah itu. Jadi menjawab keluhan dengan motivasi gitu ya dari apa yang pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Jadi kalau kita lihat di opsi jawabannya yang tepat itu adalah di sini, yaitu membuktikan lokasi yang buruk di sini diasosiasikan dengan tadi sel, penjara Bung Karno ya. Bung Karno, berarti kalau konteks yang saat ini ya lokasi yang buruk itu adalah sekolah, tempat siswa Bu Mus ini belajar ya, eee sekolah para tokoh, itu ternyata bisa menguatkan tekad belajar Bung Karno. Nah, ini berarti kalian juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi ingin mempersuasi, siswa-siswanya bahwa kendala sekarang tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Lokasi yang buruk itu bisa menguatkan tekad belajar. Sekolah yang buruk pun itu tetap bisa bikin kalian, layak untuk belajar gitu ya. Nah, kenapa bukan yang lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ini berarti tujuannya adalah maksud tersiratnya adalah ini ya, menjawab keluhan murid sebenarnya. Keluhan murid, sekaligus memotivasi gitu ya. Berarti kalau kita lihat opsi yang lain, yang A katanya menggambarkan penderitaan Bung Karno, fokusnya bukan menggambarkan penderitaan Bung Karnonya, gitu ya. Atau yang B menunjukkan penderitaan Bung Karno ini juga sama, bukan ke situ. Atau yang C, menunjukkan Bung Karno merupakan salah satu orang tercerdas juga enggak ya. Apalagi yang D, menggambarkan kesuraman sel, bukan itu tujuannya. Tapi tujuan utamanya ya adalah ini, menjawab keluhan para muridnya, kayak gitu. Nah, ini untuk soal nomor 3 tentang, informasi pada teks sebenarnya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini yang ditanyakan adalah informasi pada tabel gitu ya. Kita lihat dulu di sini yang ditanyakan adalah tabel dalam bacaan itu merupakan riwayat kesehatan apa. Berarti ini intinya kita diminta untuk menelisik gitu ya, menganalisis informasi dari suatu, diagram, tabel gitu ya, ilustrasi yang lain. Informasi. Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat di tabel, ini tabel yang dimaksud, itu ada beberapa hal yang dijelaskan ya.
ada riwayat masa lalu, dan ada riwayat obat saat ini gitu. Riwayat masa lalu si pasien ini dia hipertensi, diabetes, kemudian pernah juga pengangkatan usus buntu, terus juga ada alerginya juga penisilin, bahkan riwayat keluarganya di sini ibunya menderita kanker payudara dan ayahnya menderita diabetes. Kemudian juga ada penjelasan tentang obat. Kalau kita lihat di sini berarti tabelnya itu secara umum itu menjelaskan berbagai riwayat penyakit yang dialami pasien. Berbagai riwayat penyakit yang dialami pasien. Dan kita nggak tahu ya pasiennya ini perempuan atau laki-laki karena nggak dijelasin juga dalam teks. Tapi intinya adalah ini, berbagai riwayat penyakit mulai dari diabetes, hipertensi, usus buntu, dan lain-lain. Nah sekarang kita lihat opsi jawabannya. Yang tepat itu ada di opsi yang E, yaitu intinya di sini sebenarnya. Mengeluhkan penyakit selain diabetes, karena tadi ada beragam penyakit yang lain ya. Ada informasi mengenai penyakit lain. Nah, adapun yang di sini seorang wanita sebenarnya kita nggak bisa memastikan dia wanita atau bukan ya. Ini tidak dijelaskan pada teks. Tapi informasi yang selanjutnya itu tepat. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai jawaban yang tepat. Nah, kenapa bukan yang A? Karena di sini bukan cuma mengeluhkan penyakit diabetes gitu ya, bukan cuma ini. Atau yang B, mengeluhkan penyakit diabetes juga sama, bedanya ini wanita, ini pria gitu ya, ini juga sama. Kemudian yang C, seorang pasien wanita yang berasal dari keluarga yang memiliki kesehatan prima, salah informasinya ya. Karena tadi ada riwayat penyakit orang tua. Riwayat penyakit orang tua. Berarti informasinya tidak sesuai. Kemudian yang D, kita lihat seorang pasien pria yang sedang mengalami penyakit hipertensi dan diabetes. Kalau kita lihat tadi lebih dari hipertensi dan diabetes, ada usus buntu juga. Dan ini juga salah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kalau misalnya ketemu soal kayak gini, langsung aja lihat informasi pada teksnya, pada tabelnya, atau pada diagramnya, pada infografisnya, terus kalian cocokkan langsung di kunci, di opsi jawabannya, gitu ya. Ini untuk soal nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, yang ditanyakan adalah makna EHR. Ini adalah salah satu ilustrasi berarti yang dijelaskan pada teks di sini. Makna EHR dalam bacaan adalah berarti yang ditanya gitu ya. Ini adalah suatu konsep gitu ya, arti kata atau frasa berdasarkan konteks. Nah, untuk menjawab tipe soal seperti ini, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan ya kita langsung lihat aja. Kita langsung scanning EHR ini ada di mana, kita telisik makna EHR itu tuh apa, baru nanti kita lihat di opsi jawaban itu yang paling sesuai yang mana. Kita coba langsung ke sini. Nah, pembahasan tentang EHR-nya udah disebutkan dari paragraf kedua ya di sini. Asal mula EHR ini muncul itu karena teknologi meningkat dan biaya turun ya. Ketika teknologi itu meningkat dan biayanya turun, organisasi perawatan kesehatan, jadi ada pihak yaitu organisasi perawatan kesehatan, itu dia melakukan apa? Mengadopsi teknologi baru. Teknologi tersebut tidak hanya berupa peralatan medis gitu ya, tapi juga untuk apa? Untuk pencatatan sehari-hari. Jadi di sini teknologi yang berfungsi untuk peralatan medis, pencatatan sehari-hari, dan rekam medis kertas di sini ya, ditunjukkan pada tabel, kemudian didigitalkan sebagian besar dan diganti dengan catatan kesehatan. Nah, jadi di sini EHR atau Electronic Health Record ini adalah pengganti catatan yang sebelumnya itu manual menjadi catatan kesehatan elektronik. Jadi ini ya makna EHR secara definisinya yang ada pada teks adalah ini.
berkaitan dengan pencatatan elektronik yang awalnya rekam medis itu manual, yang kemudian yang kayak tabel di sini ya, kemudian dia diubah menjadi EHR. Yang ini tujuannya untuk apa? Untuk ini, memudahkan dan membantu data kesehatan baik di masa lalu maupun masa sekarang dan lebih efisien juga sehingga bisa memudahkan proses ketika dokter itu sedang memeriksa pasien kayak gitu ya. Nah, si EHR ini gitu ya dibagikan melalui sistem informasi yang terhubung. Jadi dia ada dalam sistem informasi yang terhubung di seluruh perusahaan, bentuk jaringan, pertukaran informasi lainnya. Jadi tujuannya memang untuk menginformasikan riwayat medis gitu ya EHR tuh. Berarti kata kuncinya kita dapat tadi EHR itu tujuannya adalah rekam medis digital ya tadi ya. Rekam medis digital dan dia digunakan untuk informasi sebagai sarana untuk informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, dia juga digunakan oleh berbagai pihak ya, oleh berbagai pihak. Kalau kita lihat pihak-pihak yang dimaksud di sini kan ya oleh pasien, kemudian oleh dokter, bahkan di sini oleh organisasi perawatan kesehatan juga ya, atau bisa jadi juga oleh perusahaan, perusahaan pengembangnya gitu di sini. Nah, berarti kita udah dapat nih si EHR berdasarkan teks, maknanya itu adalah ini. Nah, aku pindahin dulu ke bawah. Nah, kita udah dapat ya makna EHR-nya adalah ini. Oke, berarti mana yang tepat, mana yang sesuai ada di opsi yang A. Intinya adalah di elektronik tadi ya, rekam medis digital atau elektronik tadi. Itu makna EHR. Nah, dia adalah versi elektronik dari catatan medis pasien yang mencakup semua data klinis yang relevan dengan perawatan pasien tersebut. Betul ya? Ini udah sesuai. Kalau yang B gimana? Kalau yang B dia cuma bilang catatan medis lengkap aja, nggak bilang tentang elektroniknya. Ini kurang tepat. Kemudian kalau yang di sini perangkat elektronik. EHR itu bukan perangkat ya, tapi rekam medis. Kalau perangkat itu kan alat. Saya kayak alat-alat berat di rumah sakit. Nah, sedangkan EHR itu bukan perangkat, tapi catatan digitalnya. Nah, jadi di sini pernyataannya juga ini salah ya. Kemudian ini juga sama perangkat pengolah data klinis ini kurang tepat juga. Apalagi di sini katanya yang relevan dengan perawatan pasien dengan menggunakan suatu aplikasi digital. Ini juga tidak tepat gitu ya, karena bukan perangkat pengolah data klinis, tapi catatan medis aja gitu. Kemudian yang E ada catatan medis, benar gitu ya, yang mencakup semua data klinis penting yang relevan dengan perawatan pasien, termasuk data obat yang diberikan dokter. Ini udah benar sebenarnya. Cuma di sini dia cuma bilang catatan medis, bukan catatan medis digital. Jadi jawabannya yang nomor 5 itu yang tepat yang mencakup semua kata kuncinya itu ada di A ya. Rekam medis digital atau elektronik tadi. Oke, itu untuk soal yang nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Ini masih tentang EHR juga. Berarti informasinya masih sama gitu ya. Berdasarkan bacaan disimpulkan bahwa EHR adalah apa? Nah, di sini yang ditanyakan adalah EHR ini tuh dia fungsinya, atau sebenarnya tuh apa sih EHR gitu ya. Nah, ini udah disampaikan yang udah kita rekap sebelumnya ya. EHR itu tujuannya adalah untuk media informasi dan komunikasi gitu ya. Ini udah sesuai antar berbagai bidang. Nah, tadi kalau kita lihat EHR ini tuh bukan cuma dipakai oleh si pasiennya aja ya, tapi dipakai oleh siapa? Dipakai oleh dokter, oleh pasien, organisasi, bahkan perusahaan pengembang eh, si EHR ini juga itu adalah pihak-pihak yang memang antar profesional bidang yang dimaksud itu ada di sini semua.
Jadi di sini kata kuncinya ada di sarana komunikasi antar profesional bidang kesehatan, di sini. Nah, sehingga perawatan pasien menjadi lebih baik. Ini udah terekap semua di kalimat yang A, ya. Kemudian kalau yang B, kita lihat kenapa dia keliru. Menjadi sumber acuan pasien dalam merawat kesehatan dirinya, termasuk informasi ketersediaan dokter ahli. Ini nggak dijelaskan ya. Fokusnya EHR itu adalah ini, acuan pasiennya, data diri pasiennya, berisi riwayat pasien, bukan informasi ketersediaan dokternya. Kalau misalnya informasi ketersediaan dokter mah biasanya bukan di data pasiennya ya, tapi misalnya di website rumah sakitnya gitu ya dan lain-lain. Jadi di sini informasi ketersediaan dokter ahli ini dia keliru. Kemudian yang C, menjadi sarana komunikasi ini udah betul ya, antar pasien doang tapi di sini. Nah, sebenarnya bukan komunikasi antar pasien aja, tapi antara pasien dengan dokter, antara pasien dengan pihak kesehatan lain misalnya apoteker gitu ya dan lain-lain. Apalagi di sini dia cuma bilang untuk penderita penyakit sejenis. Nah, kalau kita lihat EHR itu bukan cuma untuk penyakit sejenis ya, kalau kita lihat di datanya di sini, bahkan dia bisa merekap riwayat-riwayat yang ada sebelumnya meskipun penyakitnya berbeda-beda. Jadi di sini bukan hanya penyakit sejenis. Oke. Kemudian yang D, merupakan sebuah aplikasi bidang kesehatan katanya, yang memungkinkan seseorang dapat merawat kesehatan dirinya. Tujuannya bukan, untuk merawat kesehatan dirinya ya, dan ini juga bukan dalam bentuk aplikasi yang disebutkan, tapi ya hanya catatan digital elektronik aja. Jadi yang D ini pernyataannya tidak sesuai. Kemudian yang E, menjadi sarana komunikasi antara dokter dengan pasien, sehingga seseorang tidak perlu datang ke klinik kesehatan atau rumah sakit. Nah, ini keliru karena pernyataannya bukan ini menjadi alternatif seseorang nggak perlu datang ke klinik atau rumah sakit lagi, tapi untuk nge-track, bagaimana riwayat medis dari si pasiennya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Ini untuk soal nomor 6. Oke, selanjutnya kita lanjut langsung ke soal nomor 7. Nah, di sini yang ditanyakan itu berkaitan dengan, kelemahan EHR gitu ya. Kelemahan EHR itu apa? Kalau kita perhatikan di sini, yang ditanyakan itu fokusnya adalah berarti tentang ini ya, aspek yang harus kita cari di soal. Ini langsung aja, cara jawabnya kalian langsung cek ke teksnya, cara menjawabnya nanti langsung cek. Kita udah dapat kata kuncinya ya, tandai kata kunci yaitu kelemahan EHR. Gunakan teknik baca yang tepat. Kalau misalnya kata kuncinya kita udah dapet, di sini kan udah dapat kelemahan EHR. Nah, kalau kita udah dapet, baru langsung cek pada soal. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa sih yang harus kita pertimbangkan pernyataan yang tepat mengenai kelemahan EHR yang harus diperhatikan itu ada di mana kita lihat ke teks. Kelemahan EHR. Nah, itu berkaitan dengan tantangan berarti ya. Nah, di sini. Salah satu tantangan terbesar pada EHR adalah akumulasi sejumlah besar data yang tidak terintegrasi dan terstandarisasi. Organisasi layanan kesehatan memiliki banyak data yang dapat mereka gunakan untuk prosedur dan praktik bisnis mereka, tetapi tidak punya tenaga ahli untuk mengintegrasikan data. Yang pada akhirnya teknologi tersebut gitu ya, eh sebagaimana di sini ya aplikasi digital yang lain, EHR rawan terhadap pencurian, perusakan, dan pengendalian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat berdampak pada pelanggaran hukum. Karena nanti efeknya bukan cuma ke kesehatan pasiennya aja, tapi itu bisa sampai ke pelanggaran hukum gitu ya. Terus juga ada pengendalian data oleh pihak lain gitu ya dan lain-lain. Kita udah dapat
jawabannya adalah berkaitan dengan dampak, ke aspek hukum juga gitu. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ternyata di sini juga udah tepat gitu ya. Penggunaan EHR dapat memunculkan masalah hukum, seperti tadi masalah privasi, karena ada kekhawatiran data misalnya bocor gitu ya. Atau misalnya privasinya jadi, tersebar gitu ya dan nggak aman informasinya. Nah, kita udah dapat jawabannya yang E. Kita lihat kenapa jawaban yang lain salah. Kalau yang A, katanya EHR berisi informasi penting pasien sehingga ada risiko diakses pihak lain untuk mencuri identitas pasien meskipun hanya berdampak pada kesehatan. Nah, ini tidak hanya berdampak pada kesehatan ya. Ini salah karena berdampak pula pada hukum. Nah, jadi bukan cuma masalah kesehatan doang nih. Oke, sekarang yang B. Sistem EHR bergantung pada teknologi kesehatan yang dapat menyebabkan hilangnya data atau masalah. Bukan cuma hilang data ya. Kalau hilang data mungkin ya udah selesai, tapi tuh masalahnya bisa seserius itu sampai ke tahap hukum gitu ya. Sampai masalah hukum. Ini juga dia berarti belum tepat gitu ya. Kemudian yang C, penyedia layanan kesehatan perlu dilatih tentang cara menggunakan sistem EHR secara efektif dan cara mendapatkan data langsung dari pasien. Sebenarnya fokusnya itu bukan kelemahan EHR ada di penyedia layanan kesehatan yang perlu dilatih atau, sistem EHR-nya harus eee, diperbaiki dengan si penyedia layanan kesehatannya gitu, atau cara mendapatkan datanya harus langsung dari pasien juga enggak, ini enggak disebutkan pada teks, ini enggak sesuai pada teks gitu. Sama juga dengan yang D, EHR bergantung pada dokter karena itu pengelola EHR yang bukan berkualifikasi dokter perlu diganti. Kalau di teks itu sebenarnya nggak dibahas kalau pengelola EHR harus berkualifikasi dokter ya. Harusnya justru pengelola EHR ini adalah teknisi digital atau engineering pengolah data yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, ini bukan menjadi jawaban yang tepat juga karena kan EHR ini, dia kaitannya dengan pengolahan data kan dan itu udah bukan di ranah dokter sebenarnya. Jadi di sini pengelola EHR yang nggak mesti dokter. Gitu ya, tapi yang penting gitu ya, punya keahlian tertentu dengan aplikasi, punya keahlian tertentu. Kalau dokter ya cukup fokusnya nanti di ranah pasiennya aja dengan aplikasi. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, itu untuk soal nomor 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, yang ditanyakan adalah kondisi iklim yang terjadi pada bulan Juli. Sama seperti yang sebelumnya, karena ini LBI, langsung aja kita udah dapat kata kuncinya bulan Juli, kondisi iklimnya itu kayak gimana. Kita langsung meluncur ke teksnya, terus kita lihat kata-kata Juli. Nah, ini langsung kita dapat ya di sini. Suhu mendidih bulan Juli itu berarti merujuk ke bagian yang kalimat sebelumnya. Informasi dari jumpa pers di markas PBB itu segera teramplifikasi ke seluruh dunia bahwa bulan Juli 2023 adalah bulan terpanas yang pernah tercatat. Data suhu global 3 pekan pertama Juli menunjukkan rata-rata suhu bumi berada 1,5 derajat Celcius di atas rata-rata suhu global sejak era pra-industri gitu ya. Di tahun 1700 atau awal 1800, berarti awal abad 18 sampai sekarang awal abad 21. Nah, berarti kalau kita lihat ini, informasinya adalah ini yang tepat. Suhu bulan Juli itu panas, mencapai 1,5 derajat Celcius, ini di atas rata-rata suhu global sejak era pra-industri. Kita lihat jawabannya. Nah, ini udah sesuai yang B ya. Rata-rata suhu bumi itu 1,5 derajat Celcius, lebih tinggi dari 2 abad sebelumnya. Ini udah tepat ya, 2 abad sebelumnya itu kan rentangnya berarti dari awal abad ke-18 sampai sekarang kita ada di abad ke-21. Abad ke-21. Tadi kalau direntangkan tahun 1800 gitu ya, sampai sekarang itu
udah di 2000-an gitu kan ya, 2000-an. Sekarang 2023 gitu, berarti ini sekitar 2 abad. Sekitar 2 abad, kayak gitu ya. Ini untuk soal nomor 8. Oke, jadi nanti langsung aja kalian lihat ke soalnya. Oke, kita lanjut kalimat, soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini yang ditanyakan adalah tentang ungkapan nih, arti dari suatu ungkapan. Kita langsung lihat aja di sini ya. Ungkapan kemanusiaan berada di kursi panas yang disampaikan oleh Sekjen PBB, ini artinya tuh apa? Nah, untuk ngelihat ini, lagi-lagi cek teks gitu ya. Kita sesuaikan dengan konteks. Plus, sesuaikan dengan konteksnya. Nah, kita lihat ini adanya di kalimat mana? Ini kayak ada di kalimat awal tadi ya, di kalimat 1. Kita lihat di kalimat 1. Ada di sini. Nah, di sini ya, kemanusiaan berada di kursi panas. Kalimat itu meluncur dari Sekjen PBB pada Kamis karena ini merujuk pada ini ya, informasi yang ada di warna kuning ini nih, tentang si suhu bumi yang panas gitu. Nah, ini berarti berkaitan dengan apa? Kemanusiaan. Kemanusiaan itu sendiri kan artinya adalah hal yang berkaitan dengan manusia ya. Jadi kalau kita cek di sini intinya adalah kondisi manusia, kondisi atau hal tentang manusia yang itu ada di kursi panas. Kenapa di kursi panas? Karena perubahan iklimnya tuh luar biasa gitu ya. Dalam kondisi iklim yang cukup berbahaya karena eh, mencapai puncaknya gitu kan ya, yang berbahaya. Aku tulis ini. Nah, berarti yang tepat itu ada di soal pilihan jawaban yang D. Kondisi masa depan manusia, kondisi masa depan manusia yang berada dalam bahaya karena perubahan iklim tadi yang dijelaskan pada teks. Nah, kenapa bukan yang lain? Kita lihat yang A. Bulan Juli 2023 adalah bulan terpanas. Kalau ini fokusnya tuh ke bulan Julinya, informasi tentang bulan Julinya doang. Nggak ngebahas tentang si manusianya. Padahal di sini kata kuncinya ada di kemanusiaannya, gitu ya. Nah, jadi harusnya ngebahas tentang manusianya. Kemudian yang B juga sama, dia cuma bahas suhu mendidihnya aja. Begitu pula juga dengan situasi iklim sama adaptasi perubahan iklim meminggirkan sisi manusia yang terimbas, ini juga kurang tepat. Dia fokusnya adalah ke suhu, ke iklim, nih ya, dia fokusnya ke suhu, ke iklim, sama ke perubahan iklim juga sama, bukan ke manusianya. Nah, jadi ini salah ya, tidak berfokus ke hal atau kondisi manusia. Oke, itu untuk soal nomor 9. Cara menjawabnya nanti langsung lihat aja konteksnya pada teks. Sekarang kita lihat di bagian kalimat soal nomor 10 yang ditanyakan adalah dampak, berarti akibatnya gitu ya. Dengan adanya ini dampak yang dapat terjadi ketika upaya mitigasi dan adaptasi iklim ini hanya menjadi rencana kayak wacana doang nih, tapi nggak dilakukan. Nah, kita langsung lihat aja skimming ke teks gitu ya, apa yang bakal terjadi. Nah, di sini ya, ada di bagian paragraf terakhir. Di Indonesia, rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tuh udah ada dari tahun 2000-an. Tapi kayak belum terrealisasi dengan baik gitu ya. Nah, aksi nyata dan terpadu harus dilakukan, katanya ya. Agar apa? Agar risiko di sini, agar risiko kerugian ini diperkecil. Kalau nggak dilakukan aksinya, di sini apa yang terjadi? Petani terus menjerit gagal panen, nelayan kian jauh melaut, dan bencana hidrometeorologi kian sering memakan korban. Maknanya apa dari ini? Kalau misalnya petani terus menjerit karena gagal panen, berarti akan terjadi masalah pangan gitu kan. Masalah pangan. Yang ini juga sama ya, nelayan jauh melaut, ini juga berkaitan dengan
kekayaan alam yang ada di lautan gitu ya, masalah pangan juga sebenarnya. Kemudian bencana hidrometeorologi ini juga sama, berarti ini efek berupa bencana yang bisa datang dan dihadapi oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, misalnya nanti masalah hidrometeorologi itu berkaitan sama apa? Misalnya nanti masalah banjir gitu ya, terus masalah irigasi, masalah sumber tenaga air, dan lain-lain. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Berarti kalau kita lihat di sini ya, dengan tadi nge-spill eh, peran dari nelayan ya dan juga petani, berarti produksi pertanian dan perikanan ini akan menurun karena cuaca yang tidak mendukung tadi. Oh, ini aku ganti. Nah, di sini ya, pertanian sama perikanan menurun karena tadi ini sempat di-spill ya. Pertanian tadi dibuktikan dengan petani yang makin menjerit tadi ya, makin menjerit. Terus juga yang perikanan tadi dibuktikan dengan ini ya, nelayan kian jauh melaut. Sini, nelayan kian jauh melaut. Oke, sip. Itu untuk soal nomor 10. Kalau yang lainnya ini kurang tepat ya, karena memang nggak sesuai dengan bahasan yang ada di paragraf terakhirnya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor terakhir ya, soal nomor 11. Yang ditanyakan adalah apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan adaptasi perubahan iklim tapi bagi kelompok petani. Jadi udah spesifik yang ditanyakan adalah bagi kelompok petani. Nah, untuk ngelihat ini kita coba cek dulu di teksnya karena bisa jadi ada contoh upaya yang dilakukan oleh negara-negara lain atau pihak lain gitu ya. Upayanya kan tadi sempat dibahas sedikit di paragraf akhir. Kita lihat di paragraf yang sebelumnya. Nah, di sini. Dunia tidak berdaya, perubahan iklim terjadi dan lain-lain. Nah, di sini. Adaptasilah yang paling masuk akal. Jadi pernah disebutin nih. Termasuk di Indonesia ketimbang menunggu komitmen global yang tidak jelas. Contohnya adaptasi yang pernah dilakukan apa? Amerika Serikat membentuk lembaga khusus untuk mengawasi pekerja bangunan dan buruh tani. Nah, jadi ini Amerika ini udah membuat apa ya, semacam cara adaptasi. Cara atau upaya berupa ini ya, yang dilakukan Amerika, yang dilakukan AS untuk si buruh tani ya. Ini ada di sini kata kuncinya. Dilakukan buruh tani. Supaya apa? Supaya terlindung dari gelombang panas gitu ya. Nah, berarti ini pernah dilakukan di Amerika Serikat, bahkan di negara kecil lain ya. Ini misalnya ada upaya menyewa lahan sebagai antisipasi jika suatu saat perlu mengevakuasi warganya karena abrasi. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawaban, itu yang tepat gitu, ada di sini. Nah, salah satunya adalah menyosialisasikan penggunaan alat pelindung diri ketika bertani. Ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan, upaya yang bisa dilakukan, supaya apa? Supaya di tengah tujuannya, ya, agar di tengah iklim yang ekstrem, ini petani itu tetap terlindungi. Sebagaimana tadi contoh lainnya ya, yang udah dilakukan Amerika, petani tetap aman. Sebagaimana tadi di Amerika ini juga kan sama ya. Di Amerika itu kalau kita lihat di sini, nah, dia mengawasi pekerja di sini nih, mengawasi pekerja bangunan. Jadi contohnya tuh kita sesuaikan dengan apa yang ada di teksnya. Nah, kalau yang opsi lain bisa jadi itu bisa menjadi solusi tapi nggak sesuai dengan contoh yang disebutkan sebelumnya pada teks. Kalau yang ini kan relevan dengan contoh pada teks.
yang tadi tentang si kasusnya Amerika Serikat itu ya. Nah, kalau contoh yang lain gimana? Melarang pembukaan lahan. Nah, ini bukan menjadi solusi ya, nggak sesuai, nggak relevan. Memberikan subsidi pupuk, ini bisa mungkin ya dilakukan. Tapi ini nggak sesuai dengan contoh pada teksnya. Kemudian menyediakan lahan yang subur, ini bisa menjadi solusi bagi petani, tapi ini nggak sesuai dengan contoh yang relevan pada teks. Begitu pula yang membangun sarana irigasi agar kebutuhan air bagi petani tersedia, ini juga bisa dilakukan, tapi nggak sesuai dengan contoh yang relevan pada teksnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke semuanya, itu dia pembahasan soal simulasi SNBT untuk subtes LBI tahun 2024 dari Kemendikbud. Semoga apa yang dibahas di video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk persiapan tes SNBT di tahun ini. Semangat belajarnya, semoga sukses. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.